Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Mubarak dengan NIM 210910201143. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait analisis sakit pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik. Bagian pertama yakni adalah perencanaan kinerja, di mana rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 hingga 2026 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2026 mendatang. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 ini disusun mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah atau biasa disingkat RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan visi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yakni terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah. Di dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini di bidang pembangunan pendidikan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan misi yang kedua dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026, yakni membangun SDM unggul, berkarakter, dan harmonisasi sosial yang kondusif. Untuk selanjutnya adalah penentuan isu strategis berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026. Pada dasarnya, di dalam RPJMD, pembentukan isu strategis ini merupakan langkah awal dalam menemukan solusi atas permasalahan dari pembangunan itu sendiri. Nah, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah, pengampu urusan terkait. Nah, permasalahan pembangunan yang disajikan ini merupakan buah pikir dari hasil diskusi dan telaah terhadap kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa permasalahan pembangunan yang menjadi pokok poin bahasan di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Misalnya, belum merata dan optimalnya layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, belum optimalnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, belum optimal layanan pendidikan inklusif, indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi, lalu harapan lama sekolah, kualitas dan kesediaan fasilitas, lalu turunnya capaian proporsi sekolah dengan akses fasilitas, lalu belum terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang standar, jumlah tenaga pendidik, tingkat pendidikan tenaga pendidik, serta lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B. Nah, maka dari itu, rencana strategis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ini berhasil mentransformasikan atau istilahnya menerjemahkan hasil permasalahan pembangunan yang telah dibahas di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Hasil-hasil dari transformasi nilai tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dari rencana strategis yang telah dibentuk yang pertama adalah meningkatkan indeks pendidikan. Lalu yang kedua, ada permasalahan yang sudah dibahas, yakni belum optimalnya kualitas dari layanan pendidikan itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah isu strategis, di mana isu ini adalah menjadi permasalahan yang cukup atau penting untuk dibahas karena hal ini bersifat jangka panjang, sehingga eh, disebut sebagai isu strategis. Yakni yang pertama adalah belum optimalnya capaian target indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah belum optimalnya capaian target harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selanjutnya adalah sasaran strategis atau tujuan strategis, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Lalu yang kedua ada indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya terdapat indikator dari sasaran strategis itu sendiri, yaitu yang pertama adalah angka dari rata-rata sekolah,
atau maksudnya angka dari rata-rata anak sekolah. Nah, yang kedua adalah angka harapan lama sekolah, dan yang ketiga adalah indeks kepuasan masyarakat. Untuk sasaran program sendiri yang telah terbentuk adalah yang pertama program pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian perizinan pendidikan, dan yang terakhir adalah pengembangan bahasa dan sastra. Untuk strategi sendiri di dalam Renstra, yaitu adalah menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing, di mana yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Lalu peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat. Serta untuk arah kebijakannya, yaitu ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama peningkatan kualitas pendidikan, yang mengedepankan nilai-nilai agama, etika, dan budaya lokal, serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua, peningkatan dukungan kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga adalah keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau masyarakat desa. Nah, untuk analisis yang telah saya lakukan ini, kesesuaiannya yaitu rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah mencakup aspek secara keseluruhan dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan telah sesuai. Dapat dilihat melalui permasalahan pembangunan yang rata-rata mencakup terkait layanan dan akses pendidikan, fasilitas, hingga angka harapan lama sekolah yang dirasa masih belum merata dan perlu untuk dioptimalkan. Dan selanjutnya adalah analisis dari capaian kinerja rencana kerja atau RKT terhadap Renstra atau rencana strategis. Nah, di sini saya membubuhkan sedikit catatan ya. Jadi terdapat beberapa ketidaksesuaian pada RKT atau rencana kerja, di mana dalam program yang dicanangkan, yakni yang seharusnya terdapat 4, antara lain program pengelolaan pendidikan, program pendidikan tenaga pendidikan, program pengendalian perizinan pendidikan. Namun dalam penjabaran program yang secara rinci ini, saya hanya mendapat pembahasan terkait hanya program pengelolaan pendidikan saja. Nah, kesalahan ini mungkin kemungkinan terjadi karena kurang mendalamnya analisis yang saya lakukan pribadi dalam penggalian dokumen asli atau mungkin aspek lain yang menunjang, sehingga perlu adanya koreksi dan revisi di masa yang akan mendatang. Pada bagian ini ada 3 poin yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, capaian peningkatan kualitas pendidikan, lalu aksesibilitas pendidikan, serta kesesuaiannya. Kebijakan layanan pendidikan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan ini bersandar pada prinsip-prinsip antara lain, yaitu peningkatan kualitas pendidikan yang memiliki poin yang pertama perbaikan pada SDM dan juga pelaksanaan proses dari pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Yang ketiga, pengimplementasian kurikulum di sekolah. Dan yang keempat adalah layanan tambahan pendidikan vokasi bagi warga belajar. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas pendidikan, di mana ada 2 poin di sini, yaitu yang pertama, pemenuhan sarana dan prasarana, maaf. Dan yang kedua adalah kemudahan akses untuk mengikuti pendidikan. Nah, di sini dalam analisis yang telah saya lakukan, RKT atau rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ini telah sesuai dengan capaian Rinstra dari Dispendik Kabupaten Banyuwangi. Nah, hal ini dibuktikan dengan berbagai penjabaran program ke dalam RKT atau rencana kerja dari hasil transformasi sasaran jangka menengah Renstra yang disusun oleh kementerian dan kelembagaan, lalu sasaran jangka menengah Renstra yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dan khususnya sasaran jangka menengah Renstra yang disusun oleh perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Baik, untuk bagian selanjutnya, pada tahap pertama ini yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Nah, pada rencana kerja Dispendik Kabupaten Banyuwangi sempat terjadi perubahan atau revisi sebelumnya,
dengan hasil program kerja, kegiatan, serta subkegiatan antara lain seperti program pengelolaan pendidikan yang terbagi ke dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, dan non-formal atau kesetaraan gender. Nah, program kegiatan tersebut secara keseluruhan sama dan juga terbagi ke tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk indikator kinerja utama atau biasa disingkat IKO yang telah saya dapat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi nomor 421 garis miring 4393 garis miring KEP titik 101 garis miring 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama atau IKU rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 hingga 2026. Nah, isi yang telah saya dapat dari surat keputusan tersebut sebagai berikut. Ada 3 poin di sini, yaitu angka rata-rata lama sekolah yang dalam pengukurannya menggunakan metode kuantitatif, dan yang kedua angka harapan lama sekolah yang juga menggunakan metode kuantitatif, dan yang ketiga ada indeks kepuasan masyarakat dan juga menggunakan metode kuantitatif. Untuk indikator yang dijabarkan di dalam RKT Rencana Kerja di dalam program kerjanya, yaitu yang pertama adalah tingkat partisipasi warga negara usia 5 hingga 6 tahun dalam pendidikan usia dini, lalu tingkat partisipasi warga negara usia 7 hingga 15 tahun dalam pendidikan dasar, dan yang ketiga adalah tingkat partisipasi warga negara usia 7 hingga 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan. Dan yang terakhir adalah penjabaran dari pengukuran program ini yang telah saya sebutkan sebelumnya dijalankan mencakup dengan aspek kuantitatif atau numerik, seperti penambahan ruang kelas baru dengan indikator jumlah ruang kelas baru yang bertambah, lalu pembangunan perpustakaan sekolah dengan indikator jumlah perpustakaan sekolah yang telah terbangun, lalu pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah dengan indikator jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang telah dibangun, serta rehabilitasi berbagai gedung, utilitas, hingga fasilitas yang ada di sekolah dengan indikator kebutuhan tersebut telah disedia. Selain terkait dengan penambahan kuantitas infrastruktur secara fisik seperti bangunan tadi atau fasilitas fisik dan lain sebagainya, program pengelolaan pendidikan yang memiliki cakupan terhadap pendidikan non formal atau kesetaraan juga memiliki koefisien yang cukup berbeda atau substansi dalam pengukurannya berbeda, yakni terkait jumlah peserta didik non formal atau kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik, atau jumlah alat praktik dan peraga siswa non formal atau kesetaraan yang tersedia, lalu jumlah sekolah non formal atau kesetaraan yang dilaksanakan, pembinaan kelembagaan dan manajemen. Lalu yang terakhir adalah jumlah satuan pendidikan non formal atau kesetaraan yang menyelenggarakan ujian. Baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari analisis sakit pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah saya lakukan. Harapannya dengan hasil analisis yang saya lakukan ini terdapat banyak sekali revisi dan juga mungkin koreksi dari Bapak Tri Setiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik ini. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.